saya mau bagi tips. Siapa yang ingin rumah tangganya rapi, bagus, tiap masuk rumah bacalah ayat kursi. Siapa yang mungkin di rumah tangganya sedang diberi ujian kesusahan ekonomi, tiap masuk rumah baca kulhu al-ikhlas. Cobain. Ustazah, kalau dua-duanya rumah tangga saya nih sering berantem, rumah tangga saya juga miskin, saya mesti baca apa nih Ustazah? Baca dua-duanya kalau gitu. Tiap masuk rumah baca kuliah juga, baca kulhu juga sesudah ucap salam. Ya, masuk rumah assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Cobain kerjain itu. Ustazah, saya udah amalin tuh, tapi belum juga. Ya terus aja. Nanti kalau nggak ada kerjaan, keluar dulu dari rumah, masuk lagi baca ayat kursi. Yang sering di rumahnya antara suami istri sering nggak enak itu perasaannya, cobain kalau masuk rumah, masuk kamar, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Silahkan amalkan ini, mudah-mudahan jadi tambahan terbangunnya surga dalam rumah tangga kita. Amin. Ada satu hal lagi yang juga saya mau ajarkan kepada teman-teman. Saya merasa bahwa kita nih kadang-kadang suka kayak kehabisan kesabaran, nggak bisa ngontrol emosi, betul? Banyak yang sama sama saya. Kadang-kadang tuh ngadepin suami, entaran udah bisa sabar, tapi ntar kadang-kadang kayak habis gitu kesabaran, betul? Padahal suaminya juga sama tuh kayak gitu tuh. Ada seorang istri di doa malam-malam, ya Allah, kesihanilah suami saya, angkatlah beban paling berat dalam hidupnya. Besoknya doanya dijabah Allah, dia mati. Karena ternyata beban suaminya yang paling berat adalah dia. Masya Allah. Jadi kadang kalau ngomongin istri kan, Bu, yang sabar ya ngadepin suami. Kalau saya bisa ngomong sama suaminya juga sama, Pak, yang sabar ya ngadepin istri. Kita sama-sama dituntut untuk bisa sabar. Nah, ini buat para istri nih, kita kadang kayak perlu kekuatan untuk bisa tersambung dengan orang-orang soleh, terutama orang-orang solehah yang hatinya telah begitu lapang, begitu sabar menghadapi kehidupan dunia. Nih, saya ajarin, begitu habis selesai salam salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca surat Fatihah, hadiahkan buat Sayyidah Khadijah, atau boleh juga kamu hadiahkan kepada Sayyidah Fatimah. Kamu pilih deh tuh, siapa dari keduanya yang menurut kamu, saya kepengen bisa punya hati kayak hati beliau-beliau itu. Siapa yang menurutmu paling kamu inginkan, bertawasullah kepada beliau. Habis selesai salam sholat, sebelum baca zikir yang lain, kamu baca suratul Fatihah, kamu hadiahkan buat beliau. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Khadijah, Fatihah gitu. Atau Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimah. Mereka berdua ini perempuan-perempuan yang hatinya luar biasa, lapangnya, penuh cintanya, penuh rahmatnya, kesabarannya, ketawaduannya, husnudonnya, cinta kepada Allahnya, semuanya. Hati yang indah Allah anugerahkan kepada dua perempuan ini. Silakan sambungkan hatimu dengan salah satunya. Terus saja baca sambil minta sama Allah, ya Allah, karuniakanlah kebaikan hati seperti yang telah Kau berikan padanya. Ya Allah, sambungkanlah hatiku dengan hatinya. Kenapa habis sholat bacanya Ustazah? Karena di dalam sholat kita tuh di akhir tahiyat, kita udah ucap salam sama Allah. Kita bilang at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu
mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya, kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Fatimah. Dengannya kita sebagai seorang perempuan tersambungkan insya Allah, sehingga mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini jadi perempuan-perempuan yang solehah. Amin.